kembali lagi sama aku Alisa di Tukar Pandang. Oke, kali ini aku kedatangan guest keren kita, guest cantik kita. Jadi kali ini aku mau bahas tentang peran perempuan dalam sineas, dalam pembuatan film. Biasanya kan kalian taunya kalau perempuan itu kan kalau mau make up, wardrobe gitu kan. Tapi padahal perempuan di para pembuat film filmmaker ini juga bisa di departemen lain loh. Makanya dari situ kita mengundang guest keren kita kali ini. Boleh kenalan dulu? Halo, aku Mutiara Sufi. Oh, Tiara Subi. Dikencengin kan suaranya. Oke. Saya panggil Tiara. TSF angkatan Angkatan 18. kesibukannya Sibukannya mengajar sidang. sidang. Oh iya, ini tadi sama di episode berikutnya kalian kan udah nonton tuh ya pastinya sama Kak Sauki di film Sumalara, dan di situ Kakak sebagai Director of Photography. POV-nya di film Sumalara. Keren banget sih. Oke, langsung aja. Habis syuting ya, Kak? Habis syuting. Kayaknya padat banget ya jadwalnya. Enggak. Kemarin juga habis dari Kalimantan kan? Iya. Kalimantan, Terus terus akhir juga. terus lanjut lagi yang ini. Lanjut. Sempat istirahat kok tadi seminggu. Oh, tapi kan callingannya banyak banget tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, DOP ya, keren banget. Oke, aku pengen tahu dulu Kak, apa alasan masuk jurusan televisi dan film pertama kali? Ceritain aja ke teman-teman. Kayak sama seperti kebanyakan mahasiswa PSTM menghindari Matematika. awalnya seperti itu. Cuma pokok SMA itu aku sama sekali gak ada basic kamera atau basic apapun lah yang mengenai TV dan film. Jadi benar-benar menghindari pelajaran-pelajaran yang biasa kita geluti di SMA kayak IPA, matematika. Jadi kok TV dan film kayak seru kayak gak ada pelajaran. Oh, Akhirnya masuk TV dan film. berarti SMA jurusannya IPA? IPA. IPA. Terus tapi televisi dan film. Berarti dulu nggak pernah kayak mungkin tertarik di dunia entertain gitu? Enggak. Bener enggak? Pure menghindari yang kayak have fun aja kuliahnya. Have fun. Oh, kuliah pengen yang have fun gitu. Iya. Oke. Tapi memang beberapa kalau aku nanya ke anak atau kating-kating yang dulu tuh juga mesti ngomongnya kecelakaan deh, yang apa deh kayak. Tapi ini pilihan pertama. Pilihan ketiga. Kedua nggak sih? Sampai ketiga. Pilihan, iya, jadi TV dan film ini pilihan ketiga. Yang pertama dulu soalnya orang tua pengennya aku ke kesehatan. Kamu nggak mau ya? Apa? Dasarnya jauh ternyata ke TV dan film. Di bidang kesehatan, terus yang kedua? Yang kedua, perawat. Oh, dunia kesehatan medis. Yang Gitu. pertama keperawatan, yang kedua FKM, terus ini TV dan film. Keterima di sini ya? Udah rezekinya sih. Kan enjoynya lebih di sini kan? Iya, Ternyata ternyata menemukan nyaman. jati dirinya di sini. Benar sekali. Oke, bagaimana sih Kak pandangan Kak Mutiara terhadap peran perempuan dalam proses film? Peran perempuan. Peran perempuannya sebagai pelengkap sih kalau menurutku. Soalnya kan kalau produksi, bayangin produksi isinya cuma cowok semua, nggak ada sentuhan cewek. Sementara pemikiran cowok sama cewek kan pasti beda ya. Jadi cara pikirnya beda. Kayak akhirnya cuma dari satu sudut pandang doang, tanpa sentuhan perempuan. Jadi kayak kalau perempuan kan identik rasa. Mungkin rasanya kurang. Menurutku ya. Nggak pernah lihat produksi yang isinya full cowok, nggak pernah sih. Oke. Pelengkap lah itu aja. Kalau boleh tahu Kak, role modelnya siapa selama ini? Di kayak orang perempuan yang di industri film atau yang berkecimpung di dunia film. Perempuan. Dianggap role model apa enggak, cuma aku salut banget sama kakak tingkat kita, Mbak Milka itu. Maksudnya dia udah lama berkecimpung di industri, jadi aku sering lihat-lihat story Mbak Milka. Kayak menarik deh kalau bisa sampai kayak Mbak Milka gitu. Milka itu biasanya di Kamera juga. kamera juga. Angkatan 14. Yang iya, kenalnya alumni jauh banget ya. Iya, nggak nyampe ya. Makanya itu. Jadi kan dengan ngobrol gini akhirnya aku tahu juga, nanti bintang tamunya kita juga akhirnya aku lebih tahu lah sama teman-teman sobat visi itu pastinya tahu gitu.
Secara umum biasanya perempuan tuh memilih job desk apa sih Kak menurut Kakak sendiri? Kayak yang kamu bilang tadi, makeup, wardrobe gitu. Mentok-mentok penyutradaraan sih. Penyutradaraan mungkin ke Viscom, Strata, cuma ya mayoritas kebanyakan yang pasti perempuan, makeup, wardrobe. Sampai sekarang gitu ya, masih sampai sekarang. Kalau teknisi juga pasti dipegangnya sama anak laki gitu ya. Tapi sekarang di Movisi kayak udah ada lighting perempuan, udah ada kamera perempuan, audio, bener-bener udah mulai tergerak lah mereka. Karena kita sejauhnya udah setara nggak sih, udah setara harusnya, kayak perempuan harus udah bisa sama kayak laki. Oke, dari awal Kakak akhirnya memilih untuk jadi DOP, apa alasan pertamanya untuk akhirnya menekuni atau terjun di dunia sinematografi pertama kali? Film pertama yang jadi DOP dulu Kak. Kayak praktika film itu pertama kali DOP. Yang serius yang aku anggap pertama kali yang lockdown itu praktika film tuh. Oh, yang lockdown itu yang ceritanya maling itu ya, maling berkompetisi pas covid. Maling pas covid. Tugas semester berapa ya praktika ya? Itu. Oh, 3 kalau nggak 5 udah pertama kali. Akhirnya dari situ sebenarnya udah jauh dari itu. Aku soalnya awalnya bergeraknya dari askem dulu, kayak bantu askem, terus lama-lama akhirnya ada yang mempercayai sebagai DOP, akhirnya aku mau dan nyoba jadi DOP itu. Udah berapa film Kak? Jadi hitung yuk. Yang judul ya sama jadi DOP, jadi judul ya sama judulnya hitung dari lockdown berarti. Oke. Terus ada tuh filmnya anak gunung Soto Pak. Itu kedua. Terus Order ya. Oh iya, Ngudang gitu ya. Ngudang. Terus Sumalara ini. Apa ya? Terus kalau askem jadi ini di TRT juga kan sering nyanyi askem ya, pokoknya emang tekunnya di dunia sinematografi. Alasannya dari apa tadi Kak? Suka emang. Awalnya sebenarnya dari pengen coba, terus lama-lamanya. Kalau basic sebenarnya aku cuma suka foto, cuma nggak terlalu suka kayak orang-orang, cuma ya suka aja. Terus nyoba jadi askem itu ternyata enak, nyaman. Akhirnya oke. Sampai sekarang akhirnya lumayan ngaskemi terus iya, makanya kayak kalau kalian lihat tuh, kalau misalkan cutting ya, kalau dia emang apa ya, upnya emang di dunia DOP gitu. Aku beberapa kali project pasti cutting itu udah kayak pasti projectnya bagus gitu. Gitu, amin. Semoga kelingannya makin banyak ya, apalagi di industri. Amin ya. Terus sebagai perempuan, apa suka duka ketika menekuni bidang sinematografi gitu? Kalau suka kan mungkin ya emang udah nyaman kan ya. Kalau duka deh ceritanya bikin. Kalau duka sih mungkin beberapa cewek ngerasain, cuma yang paling sering aku rasain sih kayak diremehin lah ya, pastilah, maksudnya kita cowok sama cewek kan emang kekuatannya beda, jadi kayak diremehin sih paling sering. Kayak mau bawa barang berat, jangan aku aja. Iya, kayak disepelein lah istilahnya. Terus berarti itu yang kenal lagi, atau ada kejadian yang pernah syuting jadi DOP atau askem yang kayak maksudnya kayak capek mungkin jadi askem atau jadi DOP, pernah nggak kalau gitu? Nggak, berarti selama ini enjoy banget ya? Kalau capek nggak munafik ya, capek cuma nggak sampai nggak pengen lagi lah, nggak sampai aku nyesel ikut lah. Bener-bener enjoy. Berarti emang apapun yang nanti di job desk-nya kalian, para sineas itu ditekuni aja, jadi enjoyin aja ya guys. Oke. Pernah nggak sih Kak, tadi kan kita ngomongin duka gitu ya, pernah merasa insecure nggak dengan laki-laki yang notabene lebih banyak jadi DOP dibanding perempuan? Insecure ya? Kalau insecure sebenarnya enggak, cuma ya insecure enggak sih,
maksudnya kan di dunia sinematografi kan maksudnya perempuan itu masuk jarang. Terus ngapain aku insecure gitu loh. Jadi Sementara perempuan di dunia itu kayak jarak kayak gimana ya, kayak kalau kata orang-orang cepet lah, maksudnya gimana ya, pergerakannya kayak cepet gitu loh naiknya kalau di perempuan di situ. Terus ngapain aku harus insecure sama cowok-cowok yang saingannya lebih banyak daripada cewek-cewek. Kalau insecure enggak sih, cuma yang diremehin itu sih yang ganggu lumayan. Iya, berarti kan kakak berani tampil beda lah istilahnya untuk menekuni di dunia DOP. Tapi pernah kak di luar DOP pernah ikut syutingan nggak ambil di departemen kamera? Pernah aku semua divisi sepertinya pernah, Keren kecuali sih. audio ya. Oh itu belum. Audio gak pernah, gak kayak gak bisa audio kayak Tapi keseringan memang di departemen kamera ya. lumayan. Itu juga ikut net CV juga kan, net CV terus casting enggak pernah. Apa sih? Sahabat Sutarjo, iya kan itu juga sering ya jadi departemen kamera gitu kan. Jadi emang Kating ini bener menekuni lah di bidang sinematografi. Pernah dikomentari nggak kak ditentang atau orang lain tentang keputusan memilih menjadi DOP? Sejauh ini alhamdulillah belum ada sih, lebih banyak yang dukung daripada yang nyinyir. Jarang. Langsung kadang kalau kayak gitu ditawarin langsung misalnya ada proyekan gitu kak langsung cutting gitu jadi DOP-nya gitu sering. Aku lumayan sering juga kok. Selain ditawarin aku juga menawarkan diri. Ayolah aku pengen ngasih kamu pengen ini. Oh askem gitu ya. Gak selalu ditawari ke apa dan sering-sering juga minta menjadi askemnya. Di film Ramu jadi apa? Askem juga kan itu aku lihat di BTS juga kakaknya askemin karena jadi emang plotber yang udang ya. Udang tuh DOP. Itu boleh diceritain dong kak pengalamannya waktu itu kan kayaknya emang hektik banget ya waktu itu. Ini kan ada bayi kan sama bayi yang itu gitu karena kadang jengkel nggak kak waktu jadi DOP kayak aduh gitu capek gitu. Sebenarnya ada alasan kenapa aku lebih seneng ke divisi yang teknis karena aku agak menghindari talent. agak bukannya aku cuma kayak aku orangnya nggak selalu ngomong gitu. Jadi kalau ke divisi yang kayak penyut yang kayak harus ngomong ke talent kayak kurang gimana ya, kayak kurang lah, kayak bukan passion. Jadi udah merasa sadar diri lah ya istilahnya. Jadi untuk menghadapi talent kayak tadi bayi kayak nggak terlalu menghadapi, soalnya kan itu iya kan udah anak penyut. Oke, tapi gak pernah keganggu ya kak kan istilah kan yang sama-sama sebelahnya saudara kan tandingan gitu tapi nggak pernah ngerasa terganggu. Selama ini sejauh ini film yang di DOP-in juga aman-aman aja atau ada kejadian yang kayak menurut ini nggak bisa dilupain gitu? Aman lah, maksudnya secara kalau setiap film masalah pasti ada, cuma yang masalah internal lah. Tapi kalau masalah yang benar-benar sampai hektik banget kayak enggak, belum belum tahu nanti di industri yang lain. Oke, berarti bentar lagi rencana bakal setelah lulus lagi kan sidang, semoga sukses ya kak. Terus selamat juga atas pagelarannya kemarin. Bentar lagi mau ambil mau ke PH atau kemana rencananya? Kalau aku gimana ya, aku nggak terlalu maksudnya mau ngejar ke industri kayak juga nggak terlalu ngejar. Kalau ada tawaran aku mau, cuma kalau untuk daftar ke PH kayak enggak deh. Aku maksudnya apapun yang di depan aku mau ikutin gitu, mau pasti mau jalanin. Oke. Berarti ya emang mungkin nanti callingan teman-teman dulu mungkin ya kak ikut gitu. Tapi kan menurutku juga peluang besar gitu kak buat Kating sendiri untuk terjun di industri di PH dengan Kating yang udah menekuni dan menurutku juga udah banyak pengalamannya di dunia sinematografi.
aku pernah sih, maksudnya pernah berapa kali ya, maksudnya produksi sama orang yang emang udah di industri kayak waktu produksi itu mungkin kalau aku kayak kurang kurang nyaman lah dengan apa suasananya. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa nggak terlalu pengen ke sana. Berarti emang milih-milih nggak kak sama krunya atau kayak gimana? Enggak sih, sebenarnya cuma nggak, aku kayak ketakutanku aku bakal kuat nggak iya di lingkungan itu gitu. Oke. Kalau milih-milih kayak enggak. Tapi ngejalanin dan enjoy aja terus menjalani jobdesk yang hati udah tekuni sampai sekarang. Kalau tadi kan di OP, ingin nekunin jobdesk lain nggak? Atau emang udah menyatu dengan di OP? Pengen nyoba ke lighting sih, lighting juga. Biasanya aku pengen lighting. Kenapa kak pengen lighting? Apa ya? Seru juga ya, teknis ya. Seru juga. Angkat-angkat. Sangat sih. Oke, tadi kan berarti benar ya selain DOP, lighting, terus tantangan jadi DOP perempuan. Jadi kan selain diremehin tenaganya, mungkin tenaga juga. Tenaga? Enggak sih. Apa ya? Tantangannya. Apa ya? Gak ada sih. Senormalnya DOP. Senormalnya orang sih tantangannya. Maksudnya enggak sampai karena genderku perempuan enggak. Oh ya, jadi gender nggak mempengaruhi ya guys? Iya sih. Maksudnya enggak terlalu ngaruh ke gender, cuma ya cobaan setiap orang lah. Personal lah ya, bisa kayak ya. Apakah mungkin sebuah produksi dapat berjalan lancar tanpa adanya campur tangan perempuan? Jadi kan kata kakaknya kayak bilang kabel kalau nggak ada perempuan itu ya karena di sense rasa gitu. Selain itu, kalau maksudnya kalau nggak ada perempuan, kalau produksi tanpa adanya campur tangan perempuan tetap berjalan. Iya, ngapain ya? Cuma mungkin gimana ya? Perempuan mungkin kan maksudnya produksi isinya cowok semua, jadi mungkin yang ada di dalam cerita itu pasti pemikiran cowok semua. Mungkin cewek tuh lihatnya bakal kayak kok gini ya, beda cara mikirnya atau gimana. Kalau di tim produserial ini emang perempuan juga lebih banyak itu kan misalnya dengan pro atau produser dan lain mungkin karena mereka terkenalnya emang lebih teliti gitu kan, lebih teliti dan lebih mau repot yang kayak apa ya, mau repot aja lah gitu. Tapi cowok juga bisa sih, teliti juga bisa sih. Jadi emang sekarang bener setara guys. Gimana ya? Gak bisa bilang setara tapi iya terpisah. Tapi ya balik lagi tiap orang punya kekurangan dan masing-masing yang maka dari itu kalau di kru film memang harus saling melengkapi. Oke. Saran dan pesan untuk para calon sineas perempuan supaya berani mengambil job desk di luar zona nyaman. Ya karena aku jujur sendiri juga, aku kan zona nyaman aku jadi naskah terus kayak jadi penyutradaraan nggak pernah yang teknisi gitu. Bener nggak tahu nih aku pikun atau lupa tuh kayak amat teknis tuh kayak takut gitu loh, kayak ya udahlah karena ada laki gitu loh kan. Nggak pernah ya kayak mengawali aku nih teknisi perempuan kayak malah yang laki mungkin yang gitu, tapi kayak belum ada yang berani mungkin di sekitar lingkunganku gitu. Gimana ya? Ini kata-kata dulu kok. Gak apa sih, cerita aja dulu. Aku setiap produksi itu sebenarnya juga kadang ada, aku merasa di tim itu aku kadang kayak aku bisa mengikuti jalannya flow-nya mereka. Kadang di tim itu aku merasa aku paling kok aku nggak bisa ngikuti ini ya kayak gitu. Aku kadang juga masih ada rasa kayak gitu kok. Maksudnya gimana ya? Pasti ada yang lebih superior dari kamu. Nah, kalau kamu sendiri menurutku jangan takut salah. Soalnya kamu bakal belajar dari kesalahan itu. Kalau selama kakak dari dulu kan mungkin merintiskan juga kan dari kakak
latar belakangnya emang dulu nggak pernah terjun di dunia kamera gitu, kan akhirnya jadi sekarang udah banyak apa ya orang yang percaya sama kakak gitu. Tips and trick-nya misal kayak emang harus sering nanya-nanya kak kayak gimana, ngobrol kayak nongki 3 SKS atau ngopi-ngopi. Lebih yang menurutku dari anak-anak selama aku nge-scan di PSTF ya, PSTF anak-anak tuh kayak kurang peka karena sebagai askem ya, sebagai askem karena banyak DOP kan, maksudnya nggak cuma hal teknis saja yang harus dipahami, cuma hal-hal kayak banyak lah di luar teknis yang kamu harus peka, kayak DOP misal butuh apa tanpa DOP bilang kamu langsung paham, kayak hal-hal kayak kecil gitu menurutku. Kalau menurutku kelebihan aku lumayan peka ya sama DOP apa yang dia mau, terus sekarang waktunya ngapain, kamera ngapain lain tuh udah main. Terus ya balik yang tadi, kesalahan pasti semua orang mengalami kesalahan lah. Kamu tinggal mau nggak kamu lakuin lagi, nyoba lagi, mau nggak gitu. Oh iya benar. Aku coba pengalaman lah ya kayak istilahnya, kayak belajarnya dari pengalaman. Kalau jangan kapok. Iya, jangan takut gagal juga. Soalnya kebanyakan anak-anak kayak habis salah, habis dimarahin terus dia besoknya nggak datang lagi. Kan kayak orang-orang jadi anak ini nggak bisa, berarti di mentalnya juga harus di ini ya, kalau di dunia film ya harus. Iya benar. Itu sih yang emang akhirnya terkuak salah satu permasalahan keresahan orang-orang mungkin. Memang kan baru ada kita speak up lah di sini, sebenarnya kayak ya emang selain fisik dan pikiran kreatif kita tuh emang pertama juga mental lah, apalagi di industri di dunia perfilman gitu, mental tuh juga harus kita kuatin, jangan takut untuk mencoba, berkarya terus ya kak. Semoga kita teman-teman visi juga harus berkarya juga. Kita lulus nyata nikah ternyata gak lanjut ini. Loh, tapi kalau misalnya kamu mau nikah masa berhenti enggak dong kak, jangan. Gak ngerti ya. Ikut nanti ya. Tapi cita-citanya kakak bener-bener bakal jadi DOP atau enggak sih? Apa? Aku ada beberapa orang yang tahu sih, aku dari dulu sebenarnya pengen banget pramugari. Cuma ada beberapa tapi emang ya cantik sih. Aku juga jadi kakak pasti pede lah kalau pramugari. Enggak, tapi ada beberapa minus lah gak bisa jadi pramugari, ada keloid terus ada. Oke. Yang karena udah terjun di dunia film nantinya pasti bakal Gak tahu. nggak ada yang tahu ya ke depannya ya. Bagi untuk saat ini berarti emang ngikutin alur aja ya kak, ngikutin alur kan. Udah visioner. Kalau aku kan emang udah kayak ketata tapi takutnya nanti kecewa di akhir sih. Biasanya kan kayak gitu, daripada kakak sendiri kan mungkin ya emang ngikutin alur, jadi apapun hasilnya nanti ya udah itu jalan yang terbaik. Keren sih, aku juga belajar dari kakaknya. Kita mau main games, nanti hadiahnya udah ada di sini. Dan nanti tuh gamenya kita cepet-cepetan, lomba-lomba ya, kita cepet-cepetan angkat tangan, itu nebak soundtrack musik sama ada dialognya. Jadi dalam satu game tuh ada nebak 2 judul. Oke. Langsung mulai aja kali ya. Oke, mulai. Ngalah deh. Oke, dapat ini Kak. Dibaca ya? Nih. Boleh. Dan Langsung dibaca. iya. Kamu punya 2 pilihan dalam hidup, menerima atau menggantinya. Temas. Oke, next. Gak denger dia. Hah? Dialognya gak denger dong. Lagi dong, mau ulang boleh? Aku tahu tapi lupa yang dialognya. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Loh, Jahat mas. Bukan itu. Duh. Pokoknya Dian Sastra pasti suaranya ya kan? Iya kan? enggak, dialognya kayak kamu bilang tadi gak? Iya.
Iya, tapi itu kayaknya Dian Sastro nggak sih? Bener. Iya kan? Iya kan? Dian Sastro. Iya, tapi aku lupa judulnya, please. Ya lo gitu. Iya, apa yang kamu lakukan pejam? Masa sih? Kok enggak deh? Ulang lagi boleh gak? Apa ya? Ulang lagi. Kan gak ada yang ngerti kita. Dunia apapun itu Dian Sastro banget. Aku hafal tapi iya. Clue dong. Clue dari tim ini kayaknya nih. Kita ada clue, bisa kok kita. Masa? ADC? Iya, ADC ya? Iya. Ya udah kakak lagi deh. ADC sama Pinipin. Tadi dia bener. Nggak dapet enak loh nih. Apa sih Nil gak denger like, kamu gak ngomong? Salah ngomong. Pantesan nggak mau adio ya. Bener. Kegagalan adalah pilar kesuksesan Meet and Dara Vincent. Oke, next guys. Sumpah. Kamu gak buat dialognya apa? Lagi-lagi ya. Dialognya apa? Lagi, ulang lagi. Itu Sumpah, ngomong gak ada apa bahasa lagi. isyarat itu? Salah satu ya. Itu itu yang hewan-hewan. Itu kok di Brazil. Aduh, lupa. Yang zebra itu loh, yang nari-nari sama jerapah. Sama jerapah, mau kudani loh. Tapi lupa namanya. Oh, satu dulu nggak boleh. The Madagascar ya? Madagascar salah satunya dialognya ulang lagi nggak sih? Ini anak kecil ya? Bulan. Ada anak kecil. Bukan suara anak kecil. Kasih clue lagi Pak. Oh, tak jawab ya. Ya udah lu casting aja. Loh, gak apa-apa emang jawab satu-satu itu. Nanti- Tiba garis biru kah? Mari puasa ya? Bener ya? Oh iya yang ngomong. Enggak nonton Mariposa. Oke. Loh, Tidak ada usaha yang sia-sia. Sarsang radem. Oke. Ini nggak apa kita tugel aja deh. Kan ini nggak. Ada lagi kah? Oke, next. Aku tahu sih yang dia lagi, Pak. ada sama alatnya. Benar. Tahunnya dapat Enggak, lagi. kamu sok nggak ngerti kan? Nggak tahu suka-suka. Apa tadi suka-suka itu apa? Masa tah? Masih ada. Lupa aku loh. Oke, next. Ada lagi kah? Baca nggak ini? Baca deh. Dunia palsu tidak begitu menyakitkan dibanding dunia nyata. Upgrade. Ada lagi kah? Terakhir ya ini. Dia tinggal satu. Ya aku kalah. Ya apa? Adakah? Next. Gak ngerti aku. Gak ngerti aku juga gak ngerti. Ibu gak ngerti. Nes. Tapi dialognya nggak tahu katanya apa. Satunya apa? Apa? Film komedi ya? Warkop DKI. Aku Naruto ya. Oke. Aku akhirnya menang. Oke, bukalah pikiranmu dan impianmu akan menjadi nyata. Inception. Oke. Udah di akhir nggak apa deh. Di akhir pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Kak untuk
kita ngobrol-ngobrol banyak dan akhirnya mungkin nanti Sobat Visi dan aku juga tergerak sebagai untuk memulai hal yang baru, keluar dari zona nyaman, karena kita harus nyoba hal baru terus dan mentalnya juga harus dikuatin. Kita jangan stuck di situ-situ doang, terus kayak kita harus nyoba meskipun kita gagal atau ngalamin kesalahan, kita harus coba terus dan sampai jangan menyerah, terus tetap berkarya. Oke guys, see you in the next episode. Bye bye.